Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita kembali dalam kebaktian rumah tangga secara live streaming. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan dengan bersama-sama kita angkat pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa indahnya kasih Tuhan yang melingkupi kehidupan kita, sehingga sampai dengan hari ini kita boleh ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana hari yang Tuhan telah berikan kepada kami, menjadi satu hari yang indah, di mana hari ini kami boleh melewati setiap rutinitas kehidupan kami, baik ketika kami bekerja, kami melakukan setiap pelayanan, kami berusaha, kami melakukan kegiatan pendidikan, semuanya Tuhan. Engkau boleh memberkati kami semua. Hari ini kami boleh mengambil waktu untuk kami boleh bersama-sama dalam persekutuan kebaktian rumah tangga di tengah-tengah keluarga kami, hamba-Mu Bapak Penetua Darmadiasa. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan dan pertolongan-Mu akan memimpin kami, membimbing kami, sehingga lewat kebenaran firman yang akan Kau sampaikan pada saat ini, Engkau akan menyatakannya dengan terang kasih-Mu. Dileklah hati kami satu persatu Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap isi firman-Mu ini. Sehingga dari firman-Mu ini boleh mengubahkan, menguatkan, bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyambut Tuhan firman-Mu yang hidup ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya izin menyapa kepada kita semua selamat malam dan shalom. Kiranya damai sejahtera ada di antara kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Kitab Filipi pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Filipi 1 ayat 19 sampai 26, demikian firman-Nya. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, di mana firman Tuhan ini boleh dinyatakan kepada kita semua. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah mendengar istilah teman makan teman? Ini seru ya, teman makan teman. Dan tatkala tagline ini atau hal yang seperti ini ketika kita mendengar teman makan teman, membuat sakit hati kita. Atau tatkala teman makan teman membuat akhirnya kita tidak akan pernah percaya lagi kepada semua orang. Bahkan ketika kita juga mendapati hal yang demikian, tatkala kita sulit lagi untuk bisa bersama-sama satu dengan yang lain, saling tegur sapa dan lain sebagainya. Karena istilah teman makan teman membuat kehidupan kita menjadi tidak baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa hubungannya teman makan teman dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Nah, saudaraku,
dalam kitab Filipi yang kita baca ini menceritakan bagaimana kehidupan seorang Rasul Paulus yang hidupnya mengalami hal yang seperti tadi. Teman makan teman. Dan dia harus masuk ke dalam penjara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini sungguhlah menjadi penderitaannya. Oleh karena ada begitu banyak sahabat-sahabat palsu yang ada bersama-sama dengan dia, yang tatkala juga ada banyak musuh-musuh juga yang semakin membencinya, yang akhirnya berusaha untuk menjebloskan Rasul Paulus untuk masuk ke dalam penjara, dan itu pun terjadi. Oleh karena apa? Paulus mengatakan kalau Bapak-Ibu Saudara melihat di ayat sebelumnya, di ayat 15, ayat 16, ayat 17. Rasul Paulus mengatakan bahwa memang betul ada orang yang bersama-sama dengan aku memberitakan Kristus. Tetapi ketika mereka memberitakan Kristus, ada dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, ada yang memberitakan Kristus karena dengan perselisihan, karena rasa dengki dan lain sebagainya. Tapi ada yang juga dengan penuh kebenaran memberitakan Injil, yaitu tentang Kristus. Nah, ketika di dalam pelayan inilah Rasul Paulus sungguh sangat memahami dan akhirnya paham betul akan bagaimana ketika dia ingin dengan kesungguhan hati, bukan karena kehebatan kekuatannya untuk menyatakan kabar Injil ini, tetapi ada di sekitaran mereka berusaha untuk menjatuhkan, memfitnah, menuduh, dan lain sebagainya. Nah, tatkala saudaraku hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tatkala kita bersama-sama dengan teman kita, sahabat kita seperjuangan bersama-sama. Tapi tatkala ketika ada satu momen yang bersama-sama untuk menjalankan satu kehidupan, entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan, entah itu usaha, tatkala ini bisa menjadi hancur. Karena ada rasa untuk apa? Menyenangkan diri sendiri, bukan untuk kebersamaan. Hanya untuk karena kecemburuan dan saling menjatuhkan. Dan ini juga yang terjadi. Lagi-lagi dialami oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dengan hebatnya, dia memberitakan Injil ke gereja-gereja, ke jemaat-jemaat. Tetapi di balik itu, ada orang yang tidak suka. Ada orang yang benci. Karena melihat kesuksesan apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Paulus sesungguhnya ingin mengajak untuk kita memiliki hidup yang menghidupkan. Hidup yang menghidupkan, yang artinya memberikan hidup penuh dengan kasih, kebenaran, dan kebaikan. Meski ia mendapatkan hal yang demikian sampai ia harus di dalam penjara, tetapi ia tidak berusaha untuk menghakiminya. Ia tidak berusaha untuk balik membalasnya. Tetapi Rasul Paulus, apa yang dipikirkannya? Ia khawatir akan jemaat-jemaatnya. Paulus khawatir akan setiap kehidupan jemaat-jemaatnya ketika ia ada di dalam penjara. Kenapa? Karena ia takut ketika ia ada di dalam penjara, ia sadar akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang merasa bahwa seharusnya orang yang diberkati Tuhan, orang yang seharusnya menjadi alat di tangan Tuhan, dia memberitakan Injil tetapi dia harus dipenjarakan. Ketika orang-orang yang percaya akan Kristus, yang baru mengenal Kristus, maka imannya semakin goyah. Ia mengatakan bahwa bisa jadi umatnya atau jemaatnya akan merasa ragu akan kabar Injil ini. Disinilah Paulus akhirnya menuliskan surat dari ia bertempat di dalam penjara, tetapi dia mengirimkan surat kepada seluruh jemaat-jemaat, dan saat ini ia mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Ia berusaha untuk mencegah agar janganlah sampai setiap umatnya, jemaatnya yang ada di Filipi merasa gusar di dalam penderitaan. Terlebih-lebih mereka takut terbawa-bawa. Bahkan tokohnya, penginjilnya yang mewartakan Injil di penjara, jangan-jangan
Saya yang menerima Injil, saya yang percaya Injil, saya juga akan ikut-ikut masuk ke dalam penjara. Paulus ingin meyakinkan dan menguatkan bahwa sesungguhnya semua hal yang ada terselip dalam pikiran setiap umatnya itu untuk menanggalkannya. Tidak usah takut, tidak usah gusar, tidak usah merasa bagaimana penderitaan itu akan terjadi. Tetapi Paulus biarlah dia yang memikul salibnya ini. Injil tetaplah Injil yang menjadi suatu kebenaran untuk membimbing suatu kehidupan. Dan ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Tatkala ketika kita mengalami dalam kehidupan yang tidak baik, di antara sahabat, di antara rekan kita, yang ingin saling menjatuhkan satu dengan yang lain, hendaklah kita tetap di dalam Kristus. Janganlah kita jauh di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman-Nya hari ini, Paulus menyambutnya dengan penuh keyakinan bahwa keselamatan Tuhan dan dalam setiap doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang benar, maka pertolongan Tuhan itu akan nyata. Bisa jadi setiap orang malu ketika menerima Injil, apalagi malu menjadi orang Kristiani. Malu ketika setiap orang mungkin juga menjelek-jelekan kita. Malu ketika orang memfitnah dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah, kita memiliki Tuhan yang benar. Tuhan yang tahu akan bagaimana setiap langkah hidup kita. Maka hari ini apa yang harus kita lakukan? Ketika kita harus menjalani hidup yang menghidupkan. Saudaraku, marilah kita belajar seperti sebuah tanaman. Tanaman yang hidup memberikan kehidupan. Begitupun juga dengan kita. Kita hidup untuk memberikan kehidupan. Hidup yang menghidupkan. Jadi ketika kita belajar dari tanaman, Bapak Ibu Saudara, tanaman memberikan kita suatu oksigen yang baik, nafas untuk kita hidup. Dan dia juga hidup. Sebuah tanaman itu hidup. Maka disitulah kita dapat melihat satu hal yang baik. Yang pertama, ketika kita ingin hidup yang menghidupkan, hendaklah kita memupuk kebenaran hidup kita. Seperti tanaman yang akan dipupuk dengan baik dan benar, maka ia akan tumbuh subur, bahkan bisa berbuah, menghasilkan buah. Seperti Paulus, yang awalnya ia ragu, apakah saya harus mati, apakah saya harus tetap hidup. Tetapi ia percaya bahwa akan ada kesempatan, meski ia dalam penjara, tetapi Tuhan memberikan ia kehidupan. Banyak orang yang ingin menjeblosnya ke dalam penjara, bahkan ingin membunuhnya, tetapi Tuhan memberikan ia kehidupan untuk senantiasa memberitakan Injil. Maka di sini juga marilah kita memupuk kehidupan kita dengan kebenaran. Ketika kita memupuk kebenaran di dalam hidup kita, maka senantiasa kita akan selalu terjaga. Kita akan taat akan Tuhan. Kita mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena disitulah kita akan semakin subur, semakin kuat, bahkan semakin menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti Paulus yang mengatakan, ketika saya masih diberikan hidup, ketika saya masih boleh bertemu dengan jemaat-jemaat, hendaklah saya akan boleh menghasilkan buah yang baik. Jadi itu yang pertama, saudaraku. Marilah kita belajar untuk hidup yang menghidupkan, tetapi marilah untuk kita dapat memupuk kebenaran dalam diri kita. Lalu yang kedua, dalam hidup yang menghidupkan, maka siramlah hidup kita dengan kasih. Siramilah hidup kita dengan kasih. Saudaraku, kalau menyiram tanaman dengan kasih itu tidak sekedar hanya menyiram di akarnya saja. Tetapi kalau nyiram dengan kasih, ia akan juga berusaha menyiram keseluruhan akan anggota tubuh dari tanaman itu. Entah itu daunnya, batangnya, bahkan sampai akarnya. Itu disiram dengan kasih. Tapi kalau siramannya tanpa kasih, ya cukup aja. Siramnya kayak 1 detik, 2 detik sudah pindah lagi, akarnya 1 detik pindah lagi. Itu bedanya. Maka siramilah kasih di dalam kehidupan kita, di dalam keseluruhan. Sehingga kita akan mendapatkan suatu hal-hal yang baik. Hal-hal yang penuh kasih yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita boleh hidup yang menghidupkan di dalam kasih.
Jadi ketika kita mendapatkan siraman yang penuh kasih dari Tuhan, maka hendaklah kita juga menyatakan siraman yang penuh kasih. Baik kepada sahabat, orang tua kita, bahkan kepada musuh-musuh kita. Sesuai dengan firman Tuhan, untuk kita mengasihi musuh-musuh kita. Lalu yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita boleh hidup yang menghidupkan, marilah kita mencari pancaran sinar kasih itu. Seperti tanaman, ia akan berusaha mencari sinar matahari untuk ia mendapatkan satu kehidupan yang baik untuk menguatkan kehidupannya. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Untuk kita mencari satu sinar yang baik yang menguatkan kehidupan kita, hanyalah pancaran sinar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah senantiasa kita memiliki hati untuk menjalankan satu kehidupan yang menghidupkan ini di dalam kehidupan keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita. Ketika kita ingin hidup yang menghidupkan. Sehingga tidak akan ada perselisihan antara kakak dengan adik atau adik dengan kakak atau dengan saudara-saudaranya. Tetapi marilah kita saling hidup yang menghidupkan. Untuk kita senantiasa mengasihi keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita. Karena disitulah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang sempurna untuk kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah untuk kita boleh saling hidup yang menghidupkan agar kita menghasilkan buah-buah yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami sungguh percaya kami boleh bersekutu bersama-sama, terlebih di tengah-tengah keluarga kami, hamba-Mu Bapak Penatua Nyoman Darmadiasa. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau boleh menyertai kehidupan keluarga kami ini. Terlebih hari ini kami menaikkan setiap pokok-pokok doa dari keluarga kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan hamba-Mu, Bapak Penatua Nyoman Darmadiasa. Biar dalam setiap kehidupan, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan keluarganya, Engkau boleh menuntun menguatkan hamba-Mu ini. Sehingga hamba-Mu ini beroleh satu kekuatan yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Ia dengan penuh semangat boleh mengambil bagian dalam pelayanan untuk Tuhan. Mengambil bagian dalam pekerjaan untuk melayani, memberkati satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan boleh menjadikan hamba-Mu ini seorang suami yang baik, bapak yang baik, yang senantiasa boleh memberikan setiap teladan dan kasih yang benar, yang berlandasan akan firman-Mu saja. Berkati ya Tuhan dan berikanlah kesehatan kepada hamba-Mu ini. Terlebih juga dengan istri dari hamba-Mu Bapak Darmadiasa, kiranya Tuhan juga boleh memberkatinya. Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Sehingga dalam setiap pelayanan pekerjaan dan juga dalam kehidupan keluarganya, Engkau boleh menolong hamba-Mu ini. Sehingga hamba-Mu ini betul-betul dapat memberikan kasih-Nya yang baik dan benar di tengah-tengah keluarganya maupun di dalam setiap pelayanan bahkan dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh memberkati keluarga kami ini. Terlebih hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anaknya. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak kami Feti. Biarlah Tuhan hamba-Mu Feti, anak kami ini yang kami kasihi. Dengan bilur dan kuasa-Mu yang ajaib kami percaya Engkau akan memulihkan dan menyembuhkannya. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu sanggup dan nyata. Dan semuanya itu boleh terjadi karena keyakinan iman kami yang hanya percaya kepada. Maka Engkau boleh menyembuhkan hamba-Mu Feti di dalam masa-masa pemulihan yang boleh Tuhan nyatakan kepadanya. Kami percaya anak-Mu ini boleh mendapatkan bagian yang terbaik, pemulihan yang sejati yang hanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anaknya David dan juga menantunya Putri. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami ini, David dan Putri, boleh bersama-sama menjalankan kehidupannya dengan penuh kasih,
penuh kebersamaan dan dalam pertolongan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa saat ini hamba-Mu, keluarga kami, Bapak David dan Ibu Putri, yang Tuhan juga boleh karuniakan satu anugerah yang luar biasa, di mana hamba-Mu, Putri, istri dari Bapak David, yang saat ini sedang menjalani masa kehamilannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu, Engkau boleh menjaga dan melindunginya. Sehingga dalam masa-masa kehamilannya ini, Tuhan senantiasa boleh membentengi dengan kasih, pertolongan-Mu akan nyata setiap harinya. Sehingga sampai pada harinya nanti dalam masa persalinannya pun, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Berkati ya Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam usaha yang mereka lakukan. Agar senantiasa hamba-Mu Bapak David dan hamba-Mu Ibu Putri boleh menjalankan setiap usahanya dengan baik, bahkan dalam pelayan-pelayannya dalam tuntunan Tuhan. Bapak, hari ini kami juga berdoa bagi orang tua dari hamba-Mu Bapak Darmadiase, yaitu hamba-Mu Bapak Ketut Subagio, yang saat ini sedang mengalami stroke, orang tua dari hamba-Mu Bapak Darmadi yang ada di Blimbing Sari. Kiranya Tuhan Engkau boleh menolong, melawat sakit penyakit dari hamba-Mu ini. Tuhan boleh memberikan bilur-bilur-Mu yang ajaib, sehingga pertolongan kesembuhan akan nyata pada saat ini juga. Hamba-Mu Bapak Ketut Subagio, orang tua dari hamba-Mu Bapak Penatua Darmadiase, memperoleh kesembuhan hanya di dalam nama Yesus pada saat ini juga. Kami yakin dan percaya semuanya itu boleh nyata dan ada karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada saat ini kami juga berdoa untuk ibu mertua dari keluarga kami, hamba-Mu Bapak Darmadiase, kiranya Tuhan juga boleh bersama-sama untuk memberikan pertolongan, kekuatan, pemulihan, penyertaan Tuhan yang boleh tinggal bersama-sama dengan hamba-Mu Bapak Darmadiase serta dengan keluarganya. Biarlah mertua dari hamba-Mu ini Tuhan tetap jaga dan lindungi, sehingga dalam setiap kehidupannya Tuhan akan nyatakan dengan kasih-Mu, dan senantiasa Tuhan boleh melindunginya di dalam setiap kehidupannya. Bapa, berkatilah keluarga kami ini, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertainya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami tak lupa juga berdoa untuk kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu bagi kehidupan Gianyar. Tuhan boleh memberkati kami, melindungi kami. Tuhan boleh menyatakan setiap pekerjaan kami dengan baik, usaha kami dengan baik, pelayanan-pelayanan kami juga. Agar Tuhan boleh menyatakan satu kebenaran kasih untuk kami dapat mengerjakan semuanya itu. Begitupun juga dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam keluarga. Engkau memberikan kami kerukunan dan damai sejahtera, sehingga Tuhan boleh memberkati kami semua. Begitupun juga ya Tuhan bagi anak-anak kami yang menjalani masa pendidikannya, menjalani pekerjaannya, senantiasa Tuhan juga boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, dan tak lupa kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkati ya Tuhan, sehingga dari setiap persoalan-persoalan yang ada, Tuhan turut campur di dalamnya untuk menolongnya. Sehingga setiap pemimpin-pemimpin kami ini akan selalu takut akan Tuhan. Dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Dan Tuhan boleh memberikan pertolongan bagi gereja kami ini. Bapak, kami juga menyerahkan kehidupan kami dalam masa pandemi COVID ini. Agar Tuhan boleh menolong dan menguatkan kami. Sehingga masa pandemi ini akan segera berakhir dan kami boleh hidup sebagaimana biasa. Di mana kehidupan normal yang kami rindukan. Tuhan turut campur di dalamnya. Tuhan memulihkan keadaan kami. Tuhan menyembuhkan setiap saudara kami yang terpapar COVID. Dan Tuhan juga turut bekerja di dalamnya, memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mengapakah harus terjadi?
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putramu Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh-Mu yang kudus, yang boleh menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab